Ya. Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu ada tulisan this meeting is being recorded, pilih aja yang got it, Bu, atau oke. Oke, siap ya? Udah, Bu ya? Sudah. Udah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zukhna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat ya kepada insyaallah tadi ya Bapak Lurah dari Kuningan Barat ya, Bapak Agus Mahram nih insyaallah. Yang terhormat kepada Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Kuningan Barat ya. Yang terhormat kepada mungkin Kasih Ekbang ya, Kasih Ekbang Kelurahan Kuningan Barat, mungkin selama ini sering koordinasi nih Pak begitu. Mungkin Bapak beliau tidak hadir tapi yang terhormat kepada Pak Imam ya. Yang terhormat kepada ya Masya Allah nih yang saat ini sedang hadir nih ibu-ibu PKK-nya Masya Allah Bu ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu ya, Insya Allah. Semoga ibu-ibu ya dan yang pada hadirin di sini Bu selalu diberikan kesehatan Bu ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Bu ya, dan dilancarkan rezekinya Ibu. Amin Bu ya. Amin. Oke. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya ya kita masih diberikan salah satu nikmat Bu. Nikmat yang menurut saya paling mahal Bu. Yaitu apa? Nikmat kesehatan Bu ya. Benar enggak Bu? Karena kalau kita udah sakit Bu ya, ke sana ke sini nggak bisa, makan ini itu nggak bisa Bu, gitu. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan insya Allah kita Bu ya sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya. Ibu-ibu, Bu, mohon izin Bu ya. Saya mungkin memperkenalkan diri dulu Bu, karena mungkin ini kita pertama kali Bu ya ketemu tatap muka seperti ini, walaupun via Zoom Bu. Jadi nama saya Gifari Dimas Bu, atau biasa dipanggil Mas Dimas. Saya dari Rumah Sosial Kutub Bu, gitu. Nah jadi Bu, mohon izin di tengah-tengah acara ibu-ibu sekalian, saya nanti mau sharing mengenai program sedekah minyak jelantah Bu, gitu. Ya mungkin program yang sudah berjalan di tempat Ibu di Kelurahan Kuningan Barat, ya mungkin sudah berjalan Bu ya. Karena Pak Imam kan selama ini mengkoordinatori gitu. Nah hari ini saya izin nanti mau sharing sedikit Bu mengenai sedekah minyak jelantah gitu Bu ya. Oke Bu mohon izin ya nanti akan ada materi yang saya tampilkan. Jadi biar tidak cuma melalui lisan Bu. Jadi biar ada visualnya juga Bu ya. Ini izin saya share screen Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sebelum saya mulai, saya mau konfirmasi dua hal, Bu. Yang pertama, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah Ibu-ibu sudah bisa melihat materinya, Bu? Yang ada Pak Isnawa sama Ibu Sari? Udah, Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Bu. Nah, Bu, biasanya, Bu, ya ini seharusnya itu kegiatan ini dilakukan di aula kelurahan Bu gitu, cuman karena sekarang lagi PPKM darurat Bu ya, seperti yang Pak Lurah tadi bilang, sekarang itu lagi PPKM, COVID lagi tinggi-tingginya Bu, bahkan di tempat ibu-ibu sekalian Bu ya, lagi mau digalakan nih Bu untuk vaksinasinya biar cepat selesai, biar semua orang divaksin agar tadi kata Pak Lurah ya, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita Bu gitu. Kita juga tetap harus diminta untuk mematuhi protokol kesehatan Bu ya. Maka dari itu kegiatannya kita lakukan via daring Bu atau via Zoom seperti ini. Nah Bu, biasanya ada satu ritual Bu yang saya wajib lakukan Bu sebelum saya mulai. Seperti yang Pak Lurah tadi lakukan Bu. Apa Ibu? Saya tanya kabar Bu ya. Jadi untuk kali ini boleh di open mic Bu ya, boleh di unmute biar kita nanti sama-sama dulu Bu ya menjawab. Oke, saya tanya Bu, apa kabar PKK? Ah, Insya Allah belum semangat ibu-ibunya ya. Mungkin pada masih di mute. Oke. Gak apa Ibu ya. Ini saya ulangin tapi saya yang monolog Bu. Gak apa-apa saya yang jawab Bu ya. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Masya Allah ya.
Oke, itu memang Bu ya membuat booster banget, semangat banget mengenai tanya jawab seperti itu Bu ya, walaupun hanya menanya kabar Bu. Tapi harapan saya walaupun ini via Zoom tetap tidak mengurangi rasa semangat kita Bu ya, seperti itu. Nah, Ibu-ibu mohon izin sekitar mungkin 15 hingga 20 menit ke depan Bu. Saya mau memaparkan materi mengenai sedekah minyak jelantah Bu. Ya, jadi insya Allah tidak lama. Yaitu ini Bu ya, tentang optimasi program kampung tersenyum Bu. Nah, yang ini Bu. Jadi program Kampung Tersenyum atau Sedekah Minyak Jelantah itu bukan program yang baru, Bu. Tapi program yang mungkin sudah berjalan hampir 2 tahun. Kita pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu bulan Februari 2020, Bu. Jadi tahun lalu. Nah, hampir 2 tahun, Bu ya, perjalanannya gitu. Nah, setelah 2 tahun perjalanan, Bu, kita melihat, Bu, ternyata ada yang bisa kita tingkatkan, Bu. Ada yang kita bisa optimalkan. Makanya bulan Maret kemarin, Ibu ya, kita rapat Bu bersama ini Bu. Nah, yang ini Bu ya, Pak Isnawa Aji selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan berserta ini Bu, Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji, istrinya Pak Isnawa Bu ya. Itu selaku Ketua TPPKK Jakarta Selatan. Kita melakukan rapat. Hasilnya apa? Ibu Sari yang ini Bu menyarankan mengapa untuk program sedekah minyak jelantah ajak juga aja gitu untuk PKK-PKK-nya. Makanya judulnya kali ini optimasi Bu ya, bukan lagi implementasi atau sosialisasi. Kenapa? Karena memang ada yang mau kita optimalkan Bu. Nah, Ibu-ibu mohon izin ya. Jadi hari ini insya Allah gak banyak Bu materinya ya. Hanya 3 Bu ya topik pembahasannya. Pertama nanti saya izin menjelaskan tentang rumah sosial kutub dan tersenyum Bu ya. Mungkin di sini Ibu masih ada yang bertanya, Mas Dimas, itu kutub mana? Kutub utara atau kutub selatan itu? Ya, dan juga kenapa tersenyum gitu ya. Nah, yang kedua nanti izin saya menjelaskan mengenai kondisi saat ini, Bu. Gitu. Karena nanti kalau kita ada yang mau kita optimalkan, kita harus tahu dulu Bu ya, kondisinya seperti apa. Baru nanti yang mau kita lakukan apa, Bu. Nah, Ibu-ibu, saya hanya menyiapkan 12 slide, makanya insya Allah hanya sekitar 15 hingga 20 menit Bu ya. Habis itu kita tanya jawab Bu. Nah, tenang aja Bu, yang kedua, materinya akan saya sebar Bu, akan saya share. Jadi kalau Ibu-ibu nanti mencatat tiba-tiba kelewat, tidak apa-apa Bu, nanti bisa baca ulang atau bisa ditonton ulang Bu ya rekamannya. Oke, mungkin saya izin ke yang pertama aja Bu ya, biar cepat. Pertama izin saya menjelaskan tentang rumah sosial kutub Bu, atau kutub ya gitu. Kadang kan ada yang bertanya, Mas Dimas itu kutub mana gitu. Jadi kita dulu awalnya komunitas Ibu, itu komunitas kutub ya. Nah yang ini Bu, kutub itu singkatan Bu dari komunitas tahajud berantai Bu. Apa Bu? Komunitas tahajud berantai. Kita berdiri tahun 2013. Nah setelah 5 tahun berdiri Bu, di tahun 2018 kita melihat Bu, kita mikir bagaimana kita caranya biar bisa meningkatkan manfaat lagi Bu, biar bisa menyebarkan manfaat yang lebih hebat lagi, lebih luas lagi. Makanya kita membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub seperti itu Bu. Nah, Yayasan Rumah Sosial Kutub ini merupakan lembaga Ziswaf Bu ya, yang mengelola dana zakat, infak, wakaf dan sodakoh gitu. Nah, salah satu program kita Bu di Rumah Sosial Kutub ada namanya Tersenyum Bu. Nah, ini program kita Bu ya, Tersenyum, yang ada daun lagi senyum ini Bu ya. Gitu. Tersenyum itu juga singkatan Ibu-ibu ya. Yaitu apa? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Apa Bu? Coba ulangin dalam hati Bu ya, atau boleh disebutkan. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka Bu ya, gitu. Nah, di tersenyum ini kita punya 3 komponen Bu, atau ya bisa dibilang 3 latar belakang Bu ya. Gitu. Yang pertama itu ada Go Health Bu, hidup sehat. Bu ya. Nah, ibu-ibu yang ada di Kelurahan Kuning Barat nih seperti apa Bu? Coba saya tanya Bu ya. Ibu-ibu kalau pakai minyak jelantah berapa kali Bu? Mungkin kalau ibu-ibu yang ada di Kuning Barat udah pada keren Bu ya. Makanya hanya sekali atau 2 kali, maksimum 3 kali lah Bu. Tapi mungkin ada Bu ibu-ibu di luar sana yang belum tahu materi ini ya. Itu masih menggunakan minyak jelantah terus-menerus Bu. Ya sampai item-item bahkan Bu ya. Kenapa? Itu nggak sehat Mas Dimas. Karena minyak jelantah itu ada senyawa karsinogenik Bu, yang bisa memicu penyakit kanker Bu ya. Walaupun saya akuin Bu, goreng minyak jelantah, goreng makanan pakai minyak jelantah hitam-hitam itu lebih nikmat, lebih gurih. Apalagi kalau dibuat sambal Bu ya. Beuh, Masya Allah, gurih banget. Tapi itu udah nggak sehat Bu. Gitu. Nah, yang kedua ini Bu, Go Green. Go Green itu hidup ramah lingkungan Bu ya. Nah, ibu-ibu saya tanya Bu, coba jujur Bu ya.
kalau ibu-ibu menggunakan minyak jelantah, habis itu di minyak jelantahnya diapain? Ya, mungkin kalau ibu-ibu keren yang ada di sini udah hadir Bu ya, udah pada tahu Bu, minyak jelantahnya dikumpulkan, tidak dibuang Bu ya. Tapi ada ibu-ibu yang di luar sana Bu, itu yang masih minyak jelantah dibuang. Kemana? Ke wastafel, sungai, tanah, atau ke got Bu. Gitu. Padahal itu nanti bisa menyebabkan mampet Bu. Ya, jangankan di musim hujan, di musim kemarau aja itu nanti bisa menyebabkan mampet bahkan bau Bu. Itu. Nah, yang terakhir ini Bu, Go Berkah. Nah, ini mungkin yang membedakan antara program ini sama program yang ada di seluruh dunia Bu. Masya Allah Bu ya. Yaitu apa? Hidup berkah Bu. Kenapa Mas Dimas? Karena kita mengajak masyarakat untuk bersedekah menggunakan limbah, yaitu minyak jelantah. Coba Bu, jawab dengan jujur Bu. Ibu-ibu kalau mau sedekah biasanya menggunakan apa Bu? Mungkin dari kita kebanyakan menggunakan uang Bu ya, atau menggunakan barang-barang yang masih kita gunakan. Nah, di sini kita mengajak masyarakat untuk bersedekah Bu, menggunakan limbah minyak jelantah seperti itu Bu. Mas Dimas, kita udah tahu Mas Dimas programnya. Kita udah tahu oh ternyata program sedekah minyak jelantah dari Rumah Sosial Kutub. Terus hampir 2 tahun ini bagaimana Mas Dimas progresnya, perkembangannya gitu. Nah, di sini saya menyampaikan tentang kondisi saat ini Bu ya. Yang pertama Bu, nah ini Bu, Masya Allah Bu ya. Per bulan Bu di Jakarta Selatan itu ada sekitar 14.000 liter Bu. 14.000 liter minyak jelantah yang terkumpul. Banyak Bu, banget Bu. Ya, kenapa? Karena minyak jelantah ini kalau misalnya ibu-ibu tuang Bu ya, mungkin ibu-ibu bisa buat kolam ikan lele Bu. Karena memang banyak. Nah, dari 14.000 liter ini ada sekitar 500 juta dana sedekah yang terkumpul. Masya Allah Bu ya. 500 juta. Kadang kita sedekah 5.000 apa 10.000 aja ya muter 7 keliling Bu ya. Apalagi 50.000 Bu gitu. Besok aja lah sedekahnya, tiba-tiba besok-besok malah kebeli apa Bu? Telur, gula, beras, cilok Bu ya. Ngelihat jajanan dikit kebeli itu. Nah, dari limbah minyak jelantah itu kita bisa bersedekah Bu 500 juta per bulan ya. Nah, ini Bu yang mau sedikit saya tekankan Bu yang ini Bu ya. Bu, di Jakarta Selatan itu ada kurang lebih sekitar 65 kelurahan Bu. Banyak banget Bu ya, 65 kelurahan. Nah, dari 65 kelurahan ini ada kelurahan yang sudah kita sebut optimal, Bu. Kenapa? Karena sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 30 jerigen ya atau yang 18 liter di ada 10 kelurahan. Ada yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen, Bu. Itu 37 kelurahan. Ada yang mengumpulkan masih 0 jerigen, itu ada 18 kelurahan. Ya. Walaupun ibu-ibu ya, sosialisasi di tingkat kelurahan itu sudah semua, Bu. Sudah semua. Pertama kali kita dapat surat instruksi, itu sudah semua, Bu. Nah, kenapa Mas Dimas kok masih terjadi hal seperti ini? Karena kita menemukan beberapa kendala di lapangan, Bu. Apa aja kendalanya, Mas Dimas? Nah, ini Bu ya, beberapa kendala di pada saat menjalankan program sedekah minyak jelantah, Bu. Yang pertama, ini Bu, koordinasi dengan PIC yang belum optimal. PIC itu penanggung jawab, Bu, atau person in charge, penanggung jawab yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas? Kok nggak optimal sih? Karena gini Bu, ya sedekah minyak jelantah di kelurahan biasanya dipegang oleh kalau tidak kasih ekbang dengan lurahnya secara langsung. Nah kali ini di Kuningan Barat itu dipegang oleh kasih ekbang Bu, Pak Imam. Nah bayangin Pak Imam yang melakukan semuanya Bu, yang pendekatan ke masyarakat iya, yang ngejemput iya, yang koordinasi iya, yang mencatat juga iya Bu, gitu. Yang koordinasi dengan Rumah Sosial Kutub juga iya. Nah oleh karena itu Bu, kita ke depannya mau mengajak PKK-nya Bu, ya untuk apa? Biar bagi tugas ya. Nanti PKK-nya itu yang ibaratnya pendekatan ke masyarakat lah, yang mengajak masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah. Nanti kasih ekbangnya tetap yang melakukan penjemputan melalui PPSU-nya. Ya, karena kan kasihan Bu ibu-ibu kalau disuruh dibawa minyak jelantah berat Bu. Itu 18 liter kalau dikiloin kurang lebih 17 kilo. Kalau ada 10 jerigen Bu, berarti berapa? 170 kilo Bu. Wah, ibu-ibunya berotot Bu ya. Makanya nanti biarin dari PPSU-nya. Nah, kendala yang kedua, kenapa masih sedikit Mas Dimas? Karena ini Bu, jumlah partisipasi RW yang belum maksimal. Maksudnya apa sih Mas Dimas? Maksudnya gini Bu. Dari di Jakarta Selatan tuh kurang lebih ada 600 RW Bu ya.
Dari 600 RW ini yang baru bergabung sekitar 60 RW, Bu, atau 10%-nya. Nah, ini yang mau kita tingkatkan, Bu. Yang ketiga, ruang lingkup yang belum maksimal, yang belum berjalan dengan baik. Maksudnya gimana, Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu. Antara kecamatan, kelurahan, ataupun RW, kadang masih tumpang tindih. Ya, contoh, saya sedekah ke kecamatan, Bu. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah sih? Saya sudah, Bu, sedekah ke kecamatan. Kenapa nggak ke kelurahan? Kenapa nggak ke RW? Nah, seperti itu, Bu. Makanya kita mau kita bagi, Bu, seperti itu. Alhamdulillah, Bu, kendala-kendala ini kita bawa kemarin rapat bersama Pak Wali Kota. Alhamdulillah 3 kendala kita dapat 3 solusi, Bu. Berapa? 3 kendala, 3 solusi. Apa aja solusinya, Mas Dimas? Nah, ini juga nanti akan kita lakukan, Bu, ya. Yang pertama nanti kita akan menunjuk anggota PKK sebagai PIC, Bu, atau penanggung jawab, Bu, ya. Gitu. Jadi nanti ini yang bekerja sama bersama Bapak Kasih Ekbangnya, seperti itu. Ya, sebagai koordinator lah, Bu, yang nanti mungkin chattingan saya sama saya, Bu, ya. Kita saling koordinasi bagaimana program ibaratnya progresnya, Bu, seperti itu. Yang kedua, kita mau mengumpulkan data, Bu, dulu, Bu. Kenapa? Karena nanti kita mau mengumpulkan data, kita mau bedakan dulu, Bu, antara RW yang sudah bergabung sama RW yang belum bergabung, Bu. Ya, RW yang sudah bergabung mau kita tingkatkan, RW yang belum bergabung mau kita implementasikan. Nah, yang ketiga nanti kita mau bagi tugas, Bu, ya, ruang lingkup antara kecamatan, kelurahan dan RW, Bu, ya, gitu. Nah, Mas Dimas, kita udah tahu, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub, kita juga udah tahu programnya. Oh, ternyata sedekah minyak jelantah. Kita juga udah tahu nih beberapa kendala dan juga update, Bu, ya, di lapangan. Terus ke depannya kita mau ngapain? Maksud Mas Dimas ngomong di sini, kita mau ngapain sebenarnya? Nah, ini, Bu, ini inti presentasi saya, Bu, ya. Gitu. Inti presentasi saya pada hari ini. Di sini kita kami buatkan rencana 3 bulan program, Bu. Yang pertama, Bu, kita punya timeline, Bu, ya. Timeline itu bisa disebut juga jadwal, Bu, atau kegiatan bulanan atau agenda bulanan, Bu, ya. Timeline optimasi dari program Kampung Tersenyum. Nah, di sini ada tabel, Bu, ya. Di sini ada bulan, di sini ada kegiatannya. Di sini ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Juli, ada bulan Agustus, Bu. Nah, alhamdulillah di bulan Mei kita sudah melakukan 3 kegiatan. Berapa, Bu? 3 kegiatan, Bu, ya. Gitu. Nah, yang pertama kita sudah ini, Bu, melakukan koordinasi bersama PKK Kota dan Sudin LH. Ini yang kita lakukan bulan Mei, Bu, ya. Jadi ini yang bersama Ibu Ketua TPPKK-nya, Bu. Mungkin juga bersama Pak Wali Kotanya. Yang kedua, kita menandatangani surat tindak lanjut program, Bu. Jadi kalau ibu-ibu PKK di sini nanya, Mas Dimas, ini program yang kerjasama bersama PKK resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu, ya. Karena kita sudah punya surat tanda tangannya, Bu, ya, atau MOU lah kalau bahasanya, Bu, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita kemarin sudah melakukan webinar, Bu, gitu, ya. Ya mungkin ibu-ibu di sini ada yang ikut, Bu, karena kita bagi 5 kecamatan dan pesertanya seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Nah, di bulan Juni dan Juli, Bu, itu kurang lebih hampir sama, Bu, kegiatannya. Kita nanti mau menunjuk PIC dan mengumpulkan data, Bu, ya. Jadi nanti dari ibu-ibu PKK-nya akan ada 1 PIC, Bu, sebagai koordinator, Bu, ya. Dan juga kita akan mengumpulkan data. Nah, tenang aja ibu-ibu, ya. Format pengumpulan datanya sudah ada, Bu. Jadi nanti ibu-ibu tinggal isi aja, nggak perlu repot-repot mikirin lagi bentuknya seperti apa dan informasi yang mau dikumpulkan seperti apa, seperti itu, Bu, ya. Nah, nanti di bulan Agustus kita akan melakukan evaluasi bersama, Bu, mengenai program sedekah minyak jelantah ini. Atau kalau bahasa pemerintahannya MONEF, Bu, ya, monitoring dan evaluasi. Mas Dimas, terus kalau kita mau mengoptimalkan ini, langkah-langkah yang kita lakukan apa, Mas Dimas? Gitu, ya. Nah, yang pertama pasti edukasi, Bu. Edukasi itu seperti ini, Bu, ya. Sharing, ya, Bu, ya. Sharing atau via Zoom ini, Bu, atau boleh juga nanti ya mungkin kalau seharusnya kita di aula kelurahan, Bu, ya. Tapi via Zoom juga tidak apa-apa. Nah, edukasi ini kita lakukan kemarin bertahap, Bu. Kemarin kita sudah ke tingkat kota. Kita sudah ke TPPKK kotanya. Bulan lalu kita sudah ke TPPKK kecamatan, Bu. Jadi semua kecamatan sudah disosialisasikan, Bu. Nah, kali ini kita ke kelurahan, Bu. Untuk hari ini alhamdulillah jadwalnya Kuningan Barat, Bu, ya, seperti itu, Bu, ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya itu ada ke tingkat RW, Bu.
Ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu di sini, Bu, misalnya ya, RW 1 misalnya, minta sosialisasi, kalau ibu-ibu bisa, silahkan, Bu, monggo. Ya. Tapi kalau ibu-ibu misalnya nih butuh bantuan rumah sosial kutub untuk sosialisasi ke tingkat RW, itu bisa hubungin saya, Bu. Nanti kita bisa jadwalkan, Bu, ya. Nah, setelah edukasi, harapannya, Bu, ya, terus ngapain, Mas Dimas? Ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pada mulai, Bu, ya. Ibu-ibu mungkin udah pada paham, Bu, ya. Minyak jelantahnya dikumpulin di wadah kecil, Bu, ya, di botol-botol atau di kaleng kongguan seperti itu, Bu, ya. Nanti dikumpulkan di jerigen seperti ini, Bu. Nah, jerigennya ini yang 18 liter, Bu, ya, yang ada stikernya. Stiker rumah sosial yang ada stikernya, yang ada logonya, Bu. Logo Rumah Sosial Kutub, logo PKK, dan logo Sudin LH. Gitu. Mas Dimas, jerigen seperti apa gitu. Nah, mungkin ibu-ibu juga udah paham, Bu, ya. Jerigennya nanti kita sediakan, Bu. Kami yang siapkan. Dari Rumah Sosial Kutub yang akan menyediakan, Bu, gitu. Berapa banyak? Seperlunya, Bu. Jadi kalau ibu-ibu di Kelurahan Kuning Barat perlu 10, kita sediakan 10, Bu. Kalau ibu-ibu mau 100, kami sediakan 100. Tapi biasanya, Bu, ya, kita sediakan 1 RT 1, Bu. 1 RT 1, Bu, ya, gitu. Atau kalau ibu-ibu mau 1 kader 1, boleh juga, Bu, sebenarnya. Ya, nanti bisa kita sepakatin aja. Nah, setelah dilakukan pengumpulan, nanti akan kita lakukan penjemputan, Bu, ya. Kalau biasanya mah di Kelurahan Kuningan Barat, Bu, ya, itu dari adik RW itu dikumpulin di kelurahan, Bu. Nanti dari kelurahan baru dijemput oleh Rumah Sosial Kutub seperti itu biasanya, Bu, ya. Ya. Kalau misalnya, Bu, Mas Dimas, kalau mau dijemput di RW bisa nggak, Mas Dimas? Gimana, Bu? Jawabannya bisa, Bu, boleh. Tapi pastikan satu hal, Bu, tempat Ibu RW-nya bisa diakses mobil, Bu, ya, gitu. Nah, kalau kita, Bu, ada batas minimal penjemputan, Bu, yaitu minimal 5 jerigen. Tapi kita tidak membatasi berapa lama. Ya, jadi ibu-ibu kalau 5 jerigen mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu atau 1 bulan bebas. Ya, yang penting kita, kalau kita ada minimal penjemputan 5 jerigen. Nah, mungkin ibu-ibu ada bertanya selanjutnya, ya. Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulin buat apa sih? Jangan-jangan malah nanti dijernihkan lagi. Malah nanti dikonsumsi lagi. Malah nanti dijadikan minyak curah gitu, ya. Nah, kalau kita tidak kita jadikan minyak curah, Bu. Kita jadikan namanya biodiesel, Bu. Nah, yang ini, Bu, ya. Biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan, Bu, ya. Gitu. Jadi kita jadikan bahan bakar biasanya untuk truk atau tronton, Bu. Ya, kita juga proses pengubahannya itu di Jerman atau di Belanda, Bu, ya, kita kirim jadi. Ya, jadi tidak di Indonesia, Bu, seperti itu. Nah, Mas Dimas, kok bisa sih dari tadi kita bahas sedekah. Emang ada dana sedekahnya, memang ada nilainya. Nah, mungkin ibu-ibu udah pada tahu, Bu, ya. Kalau 1 jerigen ini ada dana sedekahnya, Bu. Berapa? Ada dana sedekahnya 135.000 per jerigen, Bu. Ya. Kalau bahasa sederhananya ada uangnya, Bu. Cuman saya pribadi tidak mau bilang ada uangnya, Bu. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, kita akadnya sedekah, Bu, ya. Ini yang mau saya tekankan. Jadi kami tidak membeli minyak jelantah dari ibu-ibu sekalian, tapi kami mengajak masyarakat untuk bersedekah, Bu, menggunakan minyak jelantah. Yang kedua, Bu, ya, minyak jelantah ini, Bu, ya, 1 jerigen itu bisa jadi minyak jelantah dari banyak orang, Bu. Ya, bisa jadi dari 1 RT, 1 RW, atau 1 kelurahan. Maka dari itu, karena minyak jelantahnya ini dari banyak masyarakat, ya, saya tidak mau menyebut hanya ada uangnya, tapi ada dana sedekahnya senilai 135.000 per jerigen. Di mana nanti dananya kita bagi dua, Bu. Yang 60% atau 81.000 itu dikelola oleh tim penggerak, oleh PKK, oleh masyarakat, Bu, ya. Nah, di mana harapan kami yang 81.000 ini digunakan untuk program pemberdayaan. Waduh, apalagi tuh, Mas Dimas? Program pemberdayaan itu program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu, ya. Contohnya apa? Gotong royong, santunan yatim, Bu, ya. Atau ibu-ibu pengen membuat pengadaan masker, boleh, Bu. Atau pengen dibuat untuk buat dapur umum, Bu, ya. Boleh banget, ya. Jadi memang untuk program, bukan untuk pribadi, Bu. Nah, yang 40% atau 54.000 itu akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub, Bu, ya. Sama, Bu, 54.000 juga akan kita gunakan untuk program-program, Bu, ya. Program-program yang misalnya kayak tadi itu tapi di Indonesia, Bu, bukan di Jakarta. Kita fokusnya ke daerah 3T. Contohnya apa? Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB dan lain sebagainya, Bu, ya.
Nah, Bu, kita punya rekomendasi, Bu, atau saran, ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu PKK kan kadang nanya, Mas Dimas, ini sedekah minyak jelantah kalau kita ambil untuk operasional boleh nggak sih? Kadang kan kita kalau minta PPSU-nya perlu uang bensin ya, Bu ya, gitu. Nah, ini Bu, saya jelaskan, Bu ya. Kalau di PKK keluarga dapat 81.000, Bu ya. Nah, yang ini. Nah, kalau ibu-ibu mau gunakan untuk operasional bolehlah, Bu, diambil 20.000, Bu. Gitu. Tapi kalau selanjutnya yang 61.000-nya tetap, Bu, digunakan untuk penyaluran-penyaluran, Bu ya, atau program-program. Nah, sama, Bu, ya 54.000 di Rumah Kutub juga. Ini saya transparansi aja, Bu ya. Karena ini dana sedekah, Bu. Jadi kita nggak boleh ada yang kita sembunyikan, Bu. Di Rumah Kutub juga diambil sekitar 10.000 untuk operasional, Bu. Untuk operasional kita ambil 10.000. 34.000-nya kita gunakan untuk penyaluran, Bu. Ya program-program tadi. Nah, yang 10.000 ini, Bu, ya. Ada yang namanya Asna Fisabilillah, Bu. Nah, yang saya orenin ini, Bu ya. Asna Fisabilillah itu apa, Mas Dimas? Itu untuk hak-hak orang-orang yang ikut bergabung, Bu, dalam sedekah minyak jelantah. Dalam hal ini PKK-nya, Bu. PKK-nya atau pihak kelurahannya. Jadi nanti PKK-nya akan dapat plus 10.000 lagi, Bu, ya. Plus 10.000 lagi. Kenapa, Mas Dimas? Karena peran PKK itu penting, Bu. Plus-plus juga perannya. Nah, ini, Bu, ya. Ini slide terakhir, Bu. Habis ini kita tanya jawab, Bu ya. Nah, PKK kelurahan itu punya peran, Bu. Perannya ada 3. Pertama monitoring, Bu. Kedua controlling, ketiga supporting. Apalagi itu Mas Dimas, link gitu ya. Nah, ini, Bu, izin saya jelaskan, Bu, sedikit. Monitoring itu, Bu, ya kurang lebih yang nanyain, Bu, atau yang ngechat, ya. Contoh, RW 1 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 ada sedekah minyak jelantah belum? Gitu, Bu ya. Jadi yang ngechat. Nah, kalau controlling itu yang sedikit mikir, Bu. Contoh, RW 1 misalnya di bulan Juli, Bu ya. Bulan ini sedekah 10 jerigen. Tiba-tiba bulan depan itu sedekah hanya 5 jerigen. Kan berkurang 5, Bu ya. Nah, nanti ibu-ibu yang nanyain, kenapa bisa berkurang 5? Ada kendala apa? Nah, seperti itu. Kalau supporting itu nanti yang bahasa itu yang bantu lah, Bu ya, membantu. Kalau nanti di RW Ibu butuh sosialisasi seperti itu. Nah, tapi tenang aja, Bu, sebenarnya 3 peran ini kelihatannya berat, Bu ya, banget. Tapi tenang aja, Bu. Dari Rumah Siswa Kutub juga melakukan hal ini. Kenapa? Karena nanti setelah ini kita akan buatkan WhatsApp grup, Bu. Grup WhatsApp. Ya, yang isinya nanti ada saya, ibu-ibu sekalian, dan juga admin kami, Bu. Ya, admin kami. Nanti admin kami itu yang akan menanyai, Bu. Ya, akan menanyakan setiap minggunya atau setiap bulan. Nah, terus nanti PKK kelurahan akan memberikan laporan kepada kecamatan, Bu, setiap bulan. Laporan inilah yang akan kita evaluasi bersama nantinya, Bu ya. Tuh. Nah, kalau PKK wilayah gimana, Mas Dimas, yang ada di RW-RW? Nah, PKK wilayah itu mengumpulkan minyak jelantah dari ini, Bu. Pertama dari sektor rumah tangga, dari UMKM, dari pedagang. Ya, gitu. Ya, sebenarnya 3 sektor inilah yang dikontrol, yang dimonitor, yang disupport sama PKK kelurahan, Bu ya. Jadi PKK kelurahan itu sebenarnya, Bu, jantung dari program ini, Bu, ya. Jadi berjalan atau tidak program ini itu tergantung PKK kelurahannya. Karena tadi perannya plus, tugasnya plus, makanya tadi, Bu, kita kasih plus 10.000 juga untuk PKK kelurahan. Nah, mungkin di sini bisa dibagi, Bu. Yang sektor rumah tangga bisalah dikumpulin sama PKK RW, Bu ya. Yang pedagang sama UMKM itu dikumpulkan oleh PKK kelurahan. Kalau misalnya nanti mau dibagi tugas, Bu, seperti itu. Nah, yang terakhir, nanti PKK wilayah atau PKK RW sama memberikan laporan kepada kelurahan setiap bulan. Berapa banyak minyak jelantah sudah terkumpul. Oke, Bu, itu aja, Bu, pemaparan materi saya, Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin selanjutnya kita bisa tanya jawab atau diskusi, Bu, gitu. Ya, tapi izin, Bu. Biasanya, Bu, sebelum saya menutup, saya melakukan 2 hal, Bu. Yang pertama, saya menampilkan video, Bu. Tapi karena ini via Zoom, saya takutnya nanti ini videonya nggak jelas, suaranya putus-putus, gambarnya pecah-pecah. Nanti saya kirimkan via WhatsApp aja, Bu ya, via WA gitu. Nah, yang kedua, saya izin menampilkan format pengumpulan datanya, Bu. Biar ibu-ibu PKK kelurahannya tahu datanya apa aja mau dikumpulkan. Saya tidak mau ada stigma atau ada paradigma nanti di masyarakat, ini data yang dikumpulkan data apa sih? Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi. Nah, saya tidak mau, Bu. Makanya izin saya menampilkan format pengumpulan datanya, Bu ya. Ada 2 slide lagi.
Nah, kurang lebih seperti ini, Bu. Ini format yang sudah kami siapkan, nanti bisa diperbanyak, Bu ya. Bisa saya kirim via WA. Yang pertama ada nama kelurahan, Bu. Nama kelurahan mungkin bisa diisi nama Kuningan Barat, Bu ya. Terus nama PIC-nya. PIC-nya siapa misalnya, Bu ya? Misalnya Ibu siapa gitu dari PKK-nya. Boleh dari PKK-nya atau dari Pokja 3-nya, Bu. Itu nanti bisa didiskusikan. Nah, yang kedua nanti nomor HP-nya berapa, Bu? Kenapa Mas Dimas kalau nomor HP perlu? Biar bisa koordinasi, Bu. Ya, biar bisa koordinasi. Nah, setelah dicatat, Bu ya. Mungkin bisa dicatat juga, Bu. Jumlah UMKM di kelurahan di Bu ada berapa? Jumlah RW yang aktifnya ada berapa? Jumlah RW yang tidak aktifnya ada berapa, Bu? Gitu, ya. Nanti bisa dicatat di sini. Setelah dicatat, Bu ya, nanti bisa dijabarkan, Bu. Yang pertama UMKM, Bu ya. Ini ada daftar UMKM, di sini ada bentuk UMKM, ini ada nama pemilik, di sini ada nomor HP. Contoh, Bu, Pak Nanang. Pak Nanang jualan gorengan, Bu, ya. Berarti di sini UMKM 1 bentuknya apa? Jualan gorengan, Bu ya. Nama pemilik Pak Nanang, nomor HP-nya berapa. Nah, ibu-ibu PKK hanya mengumpulkan data, Bu. Yang menghubungi, menyiapkan administrasi, surat menyurat, surat izin, itu nanti dari Rumah Sosial Kutub. Gitu, Bu ya. Ibu-ibu hanya mengumpulkan data. Nah, sama, Bu, kalau di RW, Bu. Tadi kan UMKM, ini RW. Ada daftar RW, statusnya apa, nomor HP-nya, nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa. Contoh RW 1 statusnya apa, Bu? Aktif atau tidak aktif? Nama ketua RW-nya siapa? Nomor HP-nya berapa? Nah, seperti itu, Bu ya. Jadi nanti bisa dicatat dan ibu-ibu hanya mencatat, mengumpulkan data yang menghubungi nanti dari Rumah Sosial Kutub. Itu aja, Bu, pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab, Bu ya. Atau diskusi atau saran, Bu. Boleh banget kalau mau saran, Bu ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Bu. Oh, Ibu, udah pada sarapan, Bu? Kok lemas, Bu? Ibu yang mau bertanya, ya. Nanti sebelum ada closing statement dari saya, Bu, sebelum ada penutupan sedikit dari saya, ada yang mau bertanya, Bu? Jangan malu-malu, Bu ya. Saya nggak gigit kok, Bu. Tenang, Bu. Kalau ibu-ibu malu boleh di chat deh, Bu. Boleh di chat. Kalau saya malu-malu gitu kan, takutnya, aduh, Mas, suara saya bagus banget gitu. Saya chat aja ya, boleh, Bu. Bu. Oh iya, Bu. Nggak pada tidur kan, Bu ya? Bu yang mau pada bingung kali, pada mau nanya apa? Iya, yang mau bingung, Bu, atau gitu, atau ya gimana, Bu, boleh. Saran, Bu, boleh. Jangan malu-malu, Bu. Wah, ibu-ibunya belum pada sarapan nih, kayaknya masih lemes, Bu ya. Atau masih kepikiran, Bu, aduh, masakan belum matang nih, gitu kan ya, belum belanja. Belum ke pasar. Belum ke pasar. Udah jam 10, Bu ya. Kayak gimana, Bu? Mau nanya. Baca dia. Kalau dalam waktu Mungkin selagi kita menunggu, ya. Izin, Bu, saya mungkin pertama mau share link absensi, Bu, presensi buat hari ini, Bu ya. Gitu. Karena di sini ada presensinya, Bu. Ya, izin saya share link presensi, Bu ya, untuk absensi. Oke, kita tunggu, Bu ya, 1 menit 2 menit lah, Bu, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak nanti bisa saya tutup, Bu, gitu. tutup aja. Sebenarnya tadi ada satu materi, Bu, yang saya sengaja lewatkan, Bu, ya. Karena untuk apa? Biar nanti harapan saya ada yang bertanya, Bu. Gitu. Tapi tidak apa-apa, ini saya jelaskan, Bu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, Bu. Mas Dimas, ini minyak jelantah yang dikumpulkan seperti apa? Apakah boleh yang bening? Apakah setengah bening? Atau boleh yang hitam-hitam nggak, Mas Dimas? Sudah ada tepung-tepungnya. Gitu, yang sudah ada bekas kalau kita goreng fried chicken kan Pokoknya ada pada tepung, ya. tinggal Atau kalau kita biasanya goreng ikan asin,
kan ada bekas-bekasnya Bu ya gitu. Boleh nggak itu dikumpulkan Mas Dimas? Jawabannya boleh Bu, banget. Jadi ibu-ibu bisa mengumpulkan minyak jelantah yang bening, yang setengah bening atau udah hitam-hitam. Bahkan nggak perlu disaring Bu, nggak perlu disaring, langsung dituang aja. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu, jangan ada tulang ayam Bu ya. Kalau itu mah diambil dulu Bu ya. Ya, jadi kalau misalnya itu diambil kan besar itu Bu ya, diambil dulu. Habis itu kalau remahan-remahannya nggak apa-apa, bisa dituang Bu ya, langsung aja. Nah, kira-kira ibu-ibu dari PKK Kelurahan Kuningan Barat mau minta jerigen tambahan nggak Bu? Misalnya satu kadernya satu gitu, atau satu RW-nya satu, atau satu RT-nya satu Bu, atau mau satu kader satu dulu Bu untuk nyoba, tidak apa-apa Bu. Kira-kira bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Atau mau didiskusikan dulu nanti untuk penambahannya gitu? Enggak Pak Dimas, satu RT satu aja. Satu RT satu Bu ya, gitu. Oke. Ya. Ada berapa RT Bu? Di Dicoba Kuningan satu Barat, RT Bu? satu dulu. Hah? Di Di Kuningan Barat semuanya ada berapa? 48. 48. Oke, berarti saya kirim Ya. 48 jerigen kosong Bu ya. Ya. Oke, siap. Itu aja Bu. Terima kasih Bu ya. Nanti saya kirim Bu, Jadi saya saya dapat jadwalkan. rumah ini dua. Oke Bu, mungkin terakhir ada yang mau bertanya Bu? Kalau tidak nanti saya tutup Bu. Ini nanti kalau seandainya udah penuh, Pak Dimas, Iya. kita story-nya semua ke kelurahan. Oke, makasih Bu ya. Bagaimana? Nanti kalau udah penuh gimana Mas Dimas? Ya. Nah, biasanya yang saat ini ada di Kuningan Barat Bu, itu dikumpulkan di kelurahan Bu. Ya, mengumpulkan ke kelurahan, itu nanti dari PPSU-nya. Jadi PPSU-nya yang mengambil dari setiap RT atau RW. Nah, nanti dikumpulkan di kelurahan masing-masing seperti itu Bu. Nanti baru di kelurahan, baru dijemput oleh Rumah Sosial Kultur. Sekarang yang biasa berjalan seperti itu Bu. Gitu. Iya, terima kasih Pak Ya. Dimas. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu. Jadi Ada lagi Bu langsung yang penuh. bertanya? Enggak Pak, mau nanya kalau masalah pembayarannya bagaimana Pak? Oke, siap. Pembayaran bagaimana Bu ya? Gak apa-apa nih. Ini bagus loh Bu. Kritis pertanyaannya. Pembayarannya bagaimana Mas Dimas? Karena kan kalau uang mah sensitif Bu ya. Kan tadi pertama Bu izin saya jelaskan Bu ya. Izin saya respon. Yang pertama pembayarannya setiap satu jerigen itu 81.000 Bu ya, yang dikembalikan ke masyarakat. Terus pembayarannya gimana Mas Dimas? Itu nanti akan ditransfer Bu. Akan ditransfer. Ya, ditransfer ke pihak kelurahannya gitu. Berapa lama Bu? Iya, iya. Oh iya. Maksimum Bu ditransfernya itu 2 hari setelah penjemputan. Ketemuannya lama. Contoh, Paling misalnya lama hari berapa? ini hari Selasa Dua menit setelah penjemputan. Kamis nanti Berapa? udah bisa ditransfer Bu paling lama. Tapi biasanya Bu, ya biasanya pagi dijemput, sore udah ditransfer Bu. Biasanya pagi dijemput, sore ditransfer. Tapi ya biar pahit-pahitnya Bu ya, takutnya nanti ada kesalahan sistem atau gimana. Ya jadi kita 2 hari, maksimum 2 hari itu ditransfer Bu. Itu Bu ya. Oh, 2 hari gitu. Ya Pak. Ya, Oke Pak. berarti 2 hari. 2 hari. 2 hari ya. 2 hari. Iya, kalau sekarang datang dijemput kan dia kita ngumpulin dulu. Lama jadinya. Oke. Ini ada ya. Bagaimana Ibu? Atau saya tutup Mas, aja? kalau saya, Iya Bu, Mas, ada yang mau kalau tanya? Mas, kalau saya udah sama Pak Imam udah berjalan, jadi selama ini sama Bu Darsi. Mm-mm. Jadi satu RT ada 2 dirigen. Oh, udah siap Bu ya, Insya Allah. Oke, siap. Terima kasih ya Bu Tarni ya. Insya Allah. Emang iya Bu, program ini memang udah berjalan Bu ya. Sebelumnya biasanya Bu itu dipegang oleh Kasih Ekbang. Nah, kalau di Kuningan Barat kan ada Pak Imam Bu ya. Nah, kalau misalnya di RT Ibu sudah berjalan, di daerah Ibu sudah berjalan, silakan lanjutkan Bu ya. Tidak perlu nanti Mas Dimas, ini programnya beda ya. Ini programnya sama ya. Cuman kali ini kita meningkatkan kolaborasi Bu. Kita mau mengajak PKK-nya juga untuk sama-sama bergerak lah seperti itu Bu ya. Gitu ya Bu Tarnia. Jadi kalau misalnya di RW Ibu atau di RT Ibu yang saat ini sudah berjalan, silakan lanjutkan. Lanjutkan ya. Jadi nggak perlu bingung lagi Bu, lanjutkan aja. Nanti padahal kan di sini ada keterlibatan PKK Bu di dalamnya. Seperti itu Bu. Makasih Mas. Ya Bu. Ada lagi Ibu yang mau bertanya?
Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, Bu, saya palingan tinggalkan nomor HP, Bu, ya, di kolom chat. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada pertanyaan bisa hubungin saya, Bu, gitu, ya. Insya Allah saya juga kalong, Bu. Saya tidurnya malam. Jadi kalau ibu mau chat jam 9, jam 10 malam, bisa, Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau saya belum tidur, saya balas, Bu, insya Allah. Ini saya kirim nomor HP, Bu, ya. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mau izin saya tutup, Bu, ya. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih, Bu, atas kesempatan dan waktunya, Bu, ya. Untuk saya agar karena sudah menyempatkan memberikan kesempatan lah untuk saya sharing, Bu, gitu. Mohon titip salam, Bu, buat yang ada di Kelurahan Kuningan Barat, Bu, buat Pak Lurahnya, Pak Imam, Bu, ya, atau kasih kesranya, kasih pemerintah semua yang ada di Kelurahan Kuningan Barat, Bu, ya. Mohon titip salam saya, Bu. Yang kedua, saya mohon maaf jika ada salah kata, Bu, ya, yang menyinggung atau tidak enak didengar, Bu, seperti itu. Yang ketiga, Bu, saya doakan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, Bu, ya, dilancarkan rezekinya, ya, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bu, ya, anaknya selalu dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin kalau saat ini ibu-ibu punya keluarga yang saat ini sedang sakit, Bu, ya, segera diangkat dan disehatkan, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin, Bu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Dimas atas sosialisasinya. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan laporan dari PKK RW 01 Kelurahan yang disampaikan oleh Ibu Atun. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kuningan Barat, Bapak Agus Muharam. Yang sama-sama kita hormati Kasih Kesra Kelurahan Kuningan Barat, Ibu Haja Siswa Hegi. Yang sama-sama pengurus PKK Kuningan Barat serta pengurus PKK dari RW 01 sampai RW 05 dan rekan-rekan PKK sekelurahan Kuningan Barat. Saya akan melaporkan kegiatan PKK RW 01 mewakili Ibu Laili Sarifah. Untuk kegiatan kelompok PKK di RW 01, kelompok PKK kelompok 1 saat ini tidak aktif karena mengingat masa pandemi yang masih berlangsung. Kelompok 2 PAUD saat ini masih belajar secara online, dan untuk murid PAUD tahun ini ada 25 siswa dan siswi. Kegiatan kelompok 3 yaitu kelompok Dani dan saat ini juga tidak berjalan, tetapi kegiatan menyiram tanaman insya Allah masih berlangsung. Kegiatan kelompok 4 masih berlangsung, yaitu posyandu balita, posyandu lansia secara door to door, serta kegiatan Jumantik masih berlangsung setiap hari Jumat. Kegiatan vaksin non lansia masih berlangsung. Saat ini vaksin di RW 01, peserta vaksin di RW 01 berjumlah 608. Untuk peserta vaksin usia 12 sampai 17 tahun di RW 01 saat ini baru berjumlah 110. Demikianlah laporan kegiatan PKK RW 01 yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Ibu Melinda. Ibu Melinda silakan. Melinda.
Untuk ya Bu ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 5. Berapa sih? 8, 5. 6. 7. Arni dapat arisan. Ibu Tarmi apa berapa nih tadi? 05. 05. Nenek 05. Nenek. Apa? Nenek RW 5. Iya. Iya. RW 5. Tri Lestari RW 3. Kartika RW 1. RW 1 Kartika. Neneng Sofia. Hilda. Neneng Sofia RW 1. Udah 8 itu. Hilda RW 5. RW 5. 8 ya? Berapa tuh? RW 5. 1, 2, 3, Neneng 4, 5, 6. Lagi. Udah satu lagi. RW 2. Nah. Dapat belum? Kan ini kan baru ya? Nah, gimana sih? Gak lupa. Kebanyakan arisan. Ngomong. Ibu-ibu, arisan untuk bulan ini yang dapat adalah Ibu Tarni dari RW 05, Ibu Neneng RW 05, Ibu Saida Tobior RW 04, Ibu Sri Lestari RW 03, Ibu Kartika RW 01, Ibu Neneng Sofia RW 01, Ibu Hilda RW 05, dan Ibu Dahlia RW 02. Dapat arisan. Sekian. Lanjut. Terima kasih untuk Ibu arisannya. Untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Amrina. Kepadanya silakan. Kan belum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah. Amin. Wa bisiril Fatihah. Amin. Wa bi bufzil Fatihah. Amin. Ya farijal ham ya kasifar ham. Ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Amin. Allahumma ya rafi'al bala ya Allah. Amin. Wa ya dafi'al bala ya Rahman. Wa ya dafi'al bala ya Rahim. Amin. Iftah lana abwaabal khair. Amin. Wakhtim lana bil khair. Amin. Waj'alna min ahlil khair. Amin. Wa'alhamdulillah khair. Allahumma salim islamana. Amin. Wa salim imanana. Amin. Wa salim qulubana. Amin. Wa salim iqtisadana. Wa salim ma'rifatana. Amin.
من دار الدنيا والآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas itu kan hari ini vaksin kan? Dari ini besok ada ini yang situ. Dengan ditutupnya doa, maka berakhirlah sudah acara Pertim PKK hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak puasa makan, puasa jangan. Terima kasih ya. Ya kan? Gantian, Nana, Hidayah. Baca doa tangan.